بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ikhwatal iman, alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan, kita bisa melanjutkan kembali aktivitas ataupun kajian kita, rutinitas kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosa kita semua, membukakan pintu rezeki yang berkah dan banyak dari langit maupun dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dan keluarga kita dari berbagai musibah dan bala. Terakhir pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab sabar, hadis ke-38. Seingat saya itu ya. Iya, baik. Sekarang kita masuk ke 39. Bab sabar, kita sudah lewati Syahrus Sabr. Bulan Ramadan di antara nama lainnya adalah Syahrus Sabr, bulan sabar. 1 bulan penuh kita sabar, puasa seharian, malamnya salat malam, qiyamul lail, maka dinamakan Syahrus Sabr. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seorang, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini, barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa ujian yang menimpa seorang mukmin itu adalah pertanda Allah Azza wa Jalla sayang kepada Anda.
Jadi kalau kita lihat ya ikhwan, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini siapa? Para ah, para nabi kan? Nah, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini para nabi. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang yang paling berat ujiannya, balanya di dunia ini siapa? Ah, para nabi. Para nabi. Jadi kalau kita lihat, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pilihan Allah Azza wa Jalla, itu adalah para nabi. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diancam akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, kemudian diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari lahir sudah dari ujian ke ujian. Nabi Musa itu dari lahir sudah harus apa? Dari lahir sudah harus terancam nyawanya. Masih di dalam kandungan sudah ada ancaman kalau lahir dibunuh. Selamat dari rahim ibu. Selamat dari rahim ibu masuk ke mana? Ke peti. Masih bayi sudah harus masuk peti di sungai lagi. Terus seperti itu. Besar dikit harus melarikan diri dari Mesir gara-gara dia membunuh orang di Mesir. Terus Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang, maka Allah mesti akan memberikan ujian. Ujian itu ada aja. Terkadang pada harta kita, Anda yang tadinya mungkin sukses, berfoya-foya, kemudian suatu saat Allah Azza wa Jalla memberi pelajaran, kok omset Anda kurang. Jangan putus asa, Anda sadar. Bilang ke istrimu, kalau istrimu sering marah-marah, makanya jangan sombong, gaul sama. Ini pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sekarang kita introspeksi. Selama kita kaya raya, selama perusahaan kita jalan, pernah nggak kita menyantuni orang fakir, orang yatim? Ibadah kita bagaimana? Tetangga kita kelaparan, saudara kita mau pinjam aja pelitnya minta ampun. Sudah, ini sekarang Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada kita teguran. Kita introspeksi diri, kita kembali ke jalan yang benar. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Anda sakit, jangan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kapan sih orang biasanya istighfar? Orang istighfar itu biasanya kalau ketakutan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba kalau antum naik mobil, ada cerita seperti itu, orang naik mobil dan hutang melulu sepanjang jalan. Kok tiba-tiba di dalam mobil kayak ada suara makhluk gaib. Langsung spontan musiknya dimatikan, ganti muratal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba lihat. Cara Allah Azza wa Jalla menegur orang. Mengingatkan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi pada hakikatnya barakallahu fikum ya ikhwan, kalau kita sadari pada saat Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada kita, itu sebenarnya tanda Allah Azza wa Jalla mencintai kita.
Tanda Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Maka jangan berputus asa. Dan jangan merasa hina di mata orang. Ada orang yang kadang-kadang ketika dia kaya raya didekati oleh keluarganya, dekat dengan keluarga, setiap berkunjung ke keluarganya merasa dihormati karena mobil mewah. Begitu dia jatuh miskin merasa minder, merasa hina. Salah Anda. Anda salah. Dekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yusib. Bahkan kadang-kadang menyalahkan sana sini. Keluarganya disalahkan semua. Dasar keluarga nggak tahu diri, mengakui saya kalau lagi kaya, sekarang giliran saya jatuh dibuang seperti ini. Nggak ada yang dekat ke saya. Salah kamu ya khibar kalau justru semestinya kamu bersyukur. Pada saat kamu sedang jatuh, keluargamu kemudian mereka menjauh, mereka tidak mendekati kamu. Justru semestinya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kamu bersyukur. Ya. Coba pada saat kamu sekarang jatuh, dalam kondisi ekonomi kamu jatuh, ponakanmu, saudara kamu pada mendekat, kamu ngasih apa ke mereka? Kamu mau ngasih apa? Waktu kamu sukses, iya. Pinjam mobil, dah pakai aja, nggak usah dibensinin, ini bensin. Sekarang kamu sudah jatuh. Keluarga kamu menjauh. Alhamdulillah. Nikmat juga punya keluarga kayak gini, pengertian. Mereka pengertian sebenarnya. Kalau dulu waktu kamu jaya-jayanya, mereka pinjam mobil, udah pakai aja itu, pakai mau sampai kapan balik ini uang bensin. Sekarang, jangankan mau bensinin, pinjamin mobil aja berat. Orang kadang-kadang bodoh sendiri orang. Kadang berpikir kayak gini banget punya saudara. Kayak gini banget punya tetangga, punya teman. Kayak nggak kenal, kayak nggak ini. Ya bersyukur ya kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada kamu punya tetangga baiknya kelewat, punya saudara baiknya kelewat, dikit-dikit yang ini pinjam mobil, yang ini pinjam duit. Apa nggak berat mensiasati orang seperti itu? Makanya bersyukur pada Allah. Kita sudah lewati hadis bahwa orang mukmin itu semua keadaannya baik. Kamu orangnya miskin, ekonomimu di bawah garis standar. Saudara-saudara kamu kaya, mereka tidak menganggap kamu, tidak menghargai istri kamu, tidak menganggap, udah kamu tahu diri aja sudah. Alhamdulillah, mending aku tahu diri aja udah. Mereka tidak menghargai saya, tidak punya, sudah tidak apa-apa. Daripada mereka mengira saya pengemis, kalau saya sudah datang dikira saya mau minta, tahu diri. Yusib min. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada Anda, Allah akan berikan ujian. Allah akan berikan cobaan. Maka pegang hadis ini pada saat diuji oleh Allah Azza wa Jalla, hibur diri kamu dengan hadis ini. Ini berarti pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk saya. Tapi kebaikan apa ya? Saya nggak tahu di balik ini ada hikmah apa ini yang terkandung di balik ujian ini. Sabar. Di balik ujian ada hikmah. Kamu nggak tahu kan? Nabi SAW diusir dari Makkah ke Madinah. Saya tanya kepada antum, menyakitkan tidak diusir? Hah? Sangat menyakitkan. Tapi justru membawa kebaikan tidak? Membawa kebaikan. Jadi itu sudah hikmatullah azza wa jalla ya ikhwan. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Dipenjara di Mesir. Tapi justru membawa kebaikan tidak? Membawa kebaikan.
Dia akhirnya menjadi bendahara di Mesir, memegang kunci kekayaan Mesir. Akhirnya berkembang Bani Israel di Mesir dan seterusnya. Maka kalau Anda mengalami ujian, jangan cengeng, santai aja. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-40, qala an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyakun Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah sekali-kali kamu mengharapkan kematian karena sedang terkena musibah. Kan enggak ada orang lagi senang kemudian berharap mati. Ada orang habis dapat THR kapan mati gitu. Enggak ada. Ada orang habis walimahan kemudian aduh nikmat banget nih, senang banget aku dapat istri kamu, mudah-mudahan cepat mati. Enggak ada. Orang mesti berpikir mati itu pada saat kena apa? Kena musibah. La yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asaba. Jangan sekali-kali saat kamu sedang mendapatkan ujian atau musibah, jangan sekali-kali mengharapkan kematian. Entah itu diri kamu sendiri, anakmu, istrimu, keluargamu, jangan. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau memang dia mesti karena sudah enggak tahan, sudah enggak kuat, maka bacalah doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikanlah aku kalau memang kematian itu yang terbaik. Hidupkanlah aku ya Allah kalau memang kehidupan itu masih ada baiknya untuk saya. Dan matikan kalau memang kematian itu adalah yang terbaik. Menyerahkan pilihan kepada siapa ya ikhwan? Kepada Allah. Di dalam hadis ini ya ikhwan, barakallahu fikum, bahwa terkadang seorang diuji oleh Allah Azza wa Jalla di luar kemampuannya. Kira-kira mungkin gak ya ikhwan? Mungkin gak orang diuji oleh Allah di luar kemampuan ya ikhwan? Gak mungkin. Dalilnya la yukallifullahu nafsan itu. Benaran nih. Taunya itu ya. Ya sudah enggak apa-apa. Taib. Orang bisa saja diuji oleh Allah di luar kemampuannya ya ikhwan. Antum lihat saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Anak kecil umur 2 tahun, 1 tahun. Kehilangan kedua orang tuanya, kehilangan saudara, kehilangan sanak famili. Apa mampu si anak kecil 2 tahun ini bisa hidup sendiri? Apa ini di dalam kemampuan atau di luar kemampuan ya ikhwan? Mampu nggak anak kecil umur 2 tahun menghidupi diri sendiri? Masak roti, masak nasi, cuci pakaian? Enggak. Dan nah, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika terjadi fitnah dengan gurunya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, pada akhirnya dia berusaha menghindar, tetap aja fitnah luar biasa.
gencarnya, maka pada akhirnya dia ketika sudah merasakan beratnya ujian dan dia sudah ingin bertemu dengan Allah, dia pun mengatakan, Allahumma innahu qad daqa biyal ardu bima rahubat faqbidni ilaik. Ya Allah, rasanya bumi semakin sempit, maka ambillah saya kepada Engkau ya Allah. Enggak lama meninggal. Jadi terkadang Allah Azza wa Jalla memang menguji orang itu di luar kemampuannya. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu doa kita. Ya Allah, jangan sampai Engkau membebankan kepada kami beban-beban yang berat seperti yang Engkau pernah bebankan kepada umat-umat terdahulu. Dan jangan Engkau berikan kepada kami ujian yang tidak kami sanggupi ya Allah. Nah, jadi makna ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani orang kecuali dalam batas kemampuan. Itu jangan disalah fahami. Artinya itu beban syariat. At-taklifus syar'i. Artinya Allah Azza wa Jalla membebankan syariat ini kepada kita dalam batas apa? Kemampuan kita. Allah membebankan kepada kita salat 5 waktu sehari semalam. Mampu nggak manusia? Mampu. Yang nggak sholat itu bukan nggak mampu, malas atau kafir bahkan. Allah membebankan kepada kita puasa sekali dalam 1 tahun, 1 bulan Ramadan. Mampu tidak? Mampu. Yang nggak mampu kalau sakit, kalau safar boleh buka. Suruh baca Al-Quran, kemudian haji sekali setahun, sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kemudian zakat, mampu kita. Makanya selalu yang namanya syariat itu mesti ada keringanan pada saat kita tidak mampu. Salat wajib sambil berdiri, tidak mampu duduk. Jadi kalau beban syariat, pahami ya, beban itu ada 2. Taklif, itu bahasa Arab, bahasa kita beban. Beban manusia itu ada 2, ada beban syariat. Kalau beban syariat, na'am, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau beban takdir, beban ujian, nah itu yang kadang-kadang manusia tidak sanggup. Kadang-kadang di luar batas kesanggupan. Coba kalau kamu sekarang disuruh nanggung keluarga, misalnya ponakanmu 20 orang, kamu tanggung. Ponakan sepupu jumlahnya 50 orang. Saya yang harus nanggung biaya hidup mereka setiap hari, makan 3 kali, jajan ini semua sekolah. Sanggup nggak kita? Nggak sanggup. Qadarullah misalnya, nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita. Qadarullah. Misalnya ada keluarga meninggal, kakak kita, saudara kita meninggal, semua anak-anaknya, istrinya saya yang nanggung. Ya Allah, ini sudah di luar kemampuan saya ini. Iya, kalau kitanya pengusaha besar, sukses. Nah, jadi berarti sekali lagi di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia terkadang diberi ujian oleh Allah Azza wa Jalla di luar batas apa? Kemampuan, kesanggupan. Contoh di hadis ini. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kamu sudah di luar batas kemampuan dan kesabaran dan kesanggupan kamu, jangan sekali-kali kamu berdoa atau mengharapkan apa? Mati, jangan. Kalau gini mending mati aja. Ada orang yang dikejar-kejar pinjol.
gantung diri, Pak. Sampai rumahnya habis itu nggak ada yang berani nempatin. Gratis ini tuh ada teman kita begitu, keluarganya begitu, saudaranya. Dikejar-kejar pinjol, nggak taunya beberapa hari kok ini orang nggak keluar rumah, 3 hari, 4 hari kecium bau di luar rumah. Ternyata di beberapa pintunya, udah kering. Wasiatnya ada, ternyata pinjol. Pinjaman bikin benjol. Gantung diri. Jangankan dikontrakan, digratisin aja silahkan tempat itu rumah. Nggak ada yang mau, takut orang. Gimana coba lagi tidur kebayang itu ada orang gantung. Jangan. Kata Rasulullah SAW, seberat apapun sakitmu, seberat apapun penderitaanmu, jangan pernah mengatakan, ya Allah kalau memang begini mending mati aja. Jangan. Jangan. Tapi saya sudah nggak sanggup. Penyakit yang saya rasakan ini begini-begini berat banget, sudah nggak sanggup, sudah nggak kuat. Kalau kamu sudah tidak kuat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, kalau memang masih ada baiknya bagi saya hidup, maka hidupkan saya dengan kehidupan yang lebih baik. Kalau memang mati itu yang terbaik, matikan. Serahkan pilihan kepada siapa ya ikhwan? Kepada Allah Azza wa Jalla. Rata-rata orang kalau sudah terjepit musibah atau penyakit seperti ini, yang dia pikirkan apa? Mati. Seakan-akan kematian itu menyelesaikan masalah. Salah ya ikhwan, kematian itu justru bikin masalah baru. Kenapa? Di dunia Anda dikejar-kejar pinjaman online, di dalam kubur Anda dikejar mungkar nakir. Nah, di dunia kamu buang itu nomor handphonemu, nggak bakal dikejar lagi. Di akhirat, mungkar nakir. Maka sekali lagi barakallahu fikum ya ikhwan, ini bisa difahami ya ikhwan, bahwa terkadang orang atau terkadang Allah Azza wa Jalla memberi ujian kepada seorang di luar apa? Di luar batas kesanggupan. Sedangkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi maknanya apa? Beban apa? Beban syariat. Beban syariat. Allah tidak membebani orang kecuali dalam kemampuan, artinya beban syariat. Beban syariat. Tapi kalau beban takdir, ujian, terkadang orang dibebani di luar kemampuan. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ada seorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Hatta sarakal farah. Sampai seperti anak burung yang baru lahir, baru pecah dari telurnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam curiga dengan penyakit orang ini. Ini enggak umum penyakitnya ini orang. Ini penyakit enggak umum. Sampai apa istilahnya bahasa kita, tinggal tulang sama kulit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam curiga, kemudian tanya kepada orang ini, barangkali ada sesuatu permintaan kamu kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kamu sakit atau di awal-awal kamu sakit? Apa kamu minta apa kepada Allah? Kamu doa apa kepada Allah Azza wa Jalla? Hati-hati makanya, apalagi kalau sedang ada ujian, sedang ada musibah, itu hati-hati. Kamu ini pernah doa apa kepada Allah Azza wa Jalla? Orang ini akhirnya cerita, saya pernah berdoa ya Rasulullah, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirati fa'ajjiluhu alayya fid dunya. Ya Allah,
Kalau memang engkau nanti di akhirat engkau mengazabku ya Allah, segerakan saja di dunia. Ngeri gak doanya itu? Itu doanya. Ya Allah, kalau memang nanti di akhirat saya diazab, daripada saya diazab di akhirat abadi, nggak ada matinya, tersiksa nggak ada mati, nggak ada akhirnya, segerakan saja di dunia ya Allah, biar nanti meninggal sudah tinggal surganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, la tutiqah. Subhanallah. Kenapa kamu berdoa seperti itu? Kamu nggak bakal sanggup. Kamu tidak bakal sanggup untuk mengemban doa kamu ini. Kamu berdoa, ya Allah, kalau memang nanti di akhirat aku diazab, mending segerakan di dunia. Kamu gak bakal sanggup, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih, kamu tersiksa hidupnya. Kenapa kamu tidak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Anda berdoa seperti itu lebih utama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan selamatkan saya dari azab neraka jahanam. Ini doanya salah ini. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum, seorang terlalu mengharapkan pingin cepat mati. Ya. Kalau sudah ada beban keluarga, mana banyak hutang lagi ditagih sana sini, sudah gitu istrinya minta uang belanja lagi pusing-pusing anak-anak minta dari uang jajan, SPP lagi, langsung aduh, kalau kayak gini mending mati aja ini. Sabar ya. Kamu mati kasihan istrimu janda, anakmu yatim. Kenapa kamu berdoa, ya Allah? Coba itu kumpulkan itu anak-anakmu. Coba kumpulkan anak-anakmu, istrimu, dinasehatin semuanya. Cobalah. Kalian jangan hanya minta doa sama ayah, coba. Kalian jangan hanya minta duit sama abah, coba. Kalian ini saya tanya, pernah nggak kamu doakan bapak ini biar usahanya lancar, biar rezekinya lancar? Kalau kamu nggak pernah, nggak saya kasih. Jangan anggap remeh ya ikhwan, doanya anak-anak kalian. Hah? Karena anak-anak itu masih apa? Kalau belum balik masih apa? Masih fitrah, belum tercatat dosa. Kasih uang. Ayo. Langsung pergi, terima kasih. Enggak. Saya enggak butuh terima kasih. Kamu doakan. Istri suruh nasihatin anak-anakmu. Istrimu nasihatin anak-anaknya. Tadi dikasih uang, tadi dibayarin SPP, tadi dikasih uang sama ayah. Kamu doakan enggak? Doakan dong. Biar bapak usahanya lancar, biar kerjanya lancar, rezekinya lancar. Nah, doakan. Jangan pernah meremehkan doanya anak-anak kita. Dan jangan pernah berpikir sekali-kali dengan berpikir barakallahu fikum mati. Ya. Bahkan ada lagi orang yang gendengnya kelewatan. Apa itu? Saya itu kalau melihat kondisi dunia sekarang itu, Ustaz. Dunia perang melulu, ini melulu. Saya itu kayaknya berpikirnya pingin mati aja. La ilaha illallah, ini orang bodoh ya, ikhwan. Ya? Saya kalau melihat dunia ini itu pingin mati aja. Apa urusan kamu? Tinggal matikan televisi kamu, buang internet kamu, duduk di majelis ta'lim hafal Quran, aman. Selesai. Salah sendiri. Kemudian dia menyalahkan zaman. Enggak boleh, ikhwan. Kita enggak boleh. La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan sekali-kali Anda menyalahkan zaman, karena Allah yang menciptakan zaman. Saya kalau melihat zaman seperti ini, zamannya perang melulu, zamannya begini. Siapa yang suruh kamu lihat perang? Masuk masjid, hafalan Quran. Kamu baca Quran, tenang hati kamu. Lihat tontonannya tiap hari televisi, nggak boleh terlambat. Iran, hebat Iran ini. Apa gunanya?
Habis itu sesak dada. Kalau kayak gini yang udah maafan, pingin berangkat. Sudah berangkat sana ke Israel biar jadi umpan peluru. Kenapa orang maksakan diri banget? Rasulullah mengatakan, apa namanya, Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitabnya, bab Sahih Al-Bukhari. Beliau membuat satu bab, babun minad din al-firar minal fitan. Bab termasuk ajaran agama lari menyelamatkan diri dari fitnah. Perang itu kan fitnah. Sudah, yang penting tahu, oh iya, Iran, Amerika, Israel perang. Masya Allah, sama-sama Yahudi. Tiga-tiganya sama-sama Yahudi. Ayo perang terus saja. Udah, yang penting kita tahu aja, nggak buta huruf. Dah. Tapi kalau kamu ikutin terus, akhirnya apa? Tertanam kebencian di hati kamu kepada saudara-saudara kamu kaum muslimin. Coba antum lihat di YouTube, di internet, di mana-mana. Siapa yang dihujat? Negara-negara Arab. Aneh kan? Panas dada kamu. Kenapa? Kamulah korban media. Nggak ada apa itu. Mental Arab. Nggak ada negara Arab. Hanya Iran. Hebat. Semenjak kapan kamu bermimpi seperti itu? Hah? Donald Trump kafir bukan? Kafir tengik. Netanyahu kafir bukan? Kafir. Pernah nggak Donald Trump melaknat Abu Bakar, melaknat Umar? Hah? Pernah antum dengar Donald Trump melaknat Abu Bakar, melaknat Umar? Hah? Iran. Kerjanya tiap hari melaknat siapa? Melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat istri-istrinya Rasulullah, melaknat para sahabat. Jadi mau bela siapa sekarang? Udah biarin aja, biarin udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan negara-negara Arab tetap aman, kondusif, tenang kehidupan mereka. Hah? Mau apa? Sekafir-kafirnya Amerika, dikasih minyak, diem. Dikasih pangkalan militer, diem. Iya enggak? Oleh Arab Saudi, Qatar, Emirat, dikasih pangkalan militer, dikasih minyak, diam. Amerika, terserah kamu mau Sunni, mau jenggotnya kamu 1 meter, mau pakai surban, mau cadaran. Kata orang Amerika, enggak urus. Yang penting saya dapat minyak. Terserah agamamu, agamaku, kata Donald Trump. Tapi Iran, mau enggak begitu? Enggak ada sebelum kamu jadi Syiah. Kamu punya nama Umar, nama Abu Bakar aja nggak boleh. Dibantai di Irak itu yang punya nama Umar satu keluarga. Kalau sudah ada dalam satu keluarga nama Aisyah, habis dibantai sama mereka. Nggak bakal mereka, minyak nggak mempan. Harus kamu Syiah. Kamu mau Islam atau masuk Syiah, itu aja. Jadi orang kalau berpikir udah jangan jadi korban media, udah nonton aja, nonton. Beritanya ngeri-ngeri, Israel hancur, Tel Aviv hancur, ini hancur, ini hancur. Gimana itu beritanya dahsyat banget kayak Israel sudah tenggelam? Kok tiba-tiba ada berita lagi TNI kita meninggal 3 serangan di Lebanon? Ini beritanya yang benar yang mana sih? Katanya sudah hancur. Katanya sudah ini. Udah, makanya kalau sudah ada fitnah, perbanyak baca Quran. Jangan perbanyak nonton berita. Pusing kepalamu ntar. Akhirnya apa? Lama-kelamaan kamu akhirnya berpihak. Kamu condong, banyak yang jadi korban. Akhirnya menyanjung-nyanjung Iran. Hanya Iran. Jangan Iran. Nonton aja. Allahumma ahlikil zalimin bil zalimin. Ya Allah, binasakan orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim. Udah selesai. Ini ngeri. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan. Apa namanya? Jangan sekali-kali berharap mati karena musibah yang kamu alami. Naam, adzan dulu. Barakallahu fikum, baru kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum ya ikhwan. Dalam hadis tadi ya ikhwan barakallahu fikum menunjukkan tidak boleh berharap atau berdoa kematian kalau memang itu adalah fitnah apa? Duniawi. Tapi kalau memang fitnah agama, dipaksa murtad, dipaksa kafir, dan dia akhirnya lebih memilih kematian, enggak ada masalah. Seperti pilihannya siapa barakallahu fikum ya ikhwan? Ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah. Wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam. Jadi pembicaraan kita di sini, hadis kata Rasulullah, jangan pernah sekali-kali kamu berharap kematian karena musibah yang kamu alami. Artinya dalam hal apa? Dunia. Kehilangan dunia. Tapi kalau memang khawatir agama, ya, khawatir agama misalnya karena memang hidup dalam penjajahan, hidup dalam cengkraman orang kafir dan dipaksa murtad harus keluar dari Islam. Kemudian orang mengatakan lebih baik mati. Saya milih mati. Itu bedanya barakallahu fikum. Sumayyah, istri ibunya Ammar bin Yasir. Dan siapa ayahnya ya ikhwan? Yasir. Orang yang pertama kali mati syahid di dalam Islam dan wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam.
Jadi sekali lagi yang tidak diperbolehkan berdoa atau mengharapkan kematian kalau ini musibahnya dalam apa tadi? Dalam dunia. Kalau khawatir akan murtad, daripada murtad lebih baik apa? Lebih baik meninggal. Karena kalau murtad barakallahu fikum hidup nggak akan tenang hidupnya, belum lagi nanti meninggalnya. Seperti juga yang dialami oleh siapa? Masyitah, pelayan istana Fir'aun. Masyitah pelayan istana Fir'aun. Diancam meninggalkan agamanya Nabi Musa. Sampai 3 anak laki-lakinya, 3 anaknya satu persatu dipanggang di dalam air mendidih. Nggak goyang imannya sama sekali. Satu persatu 3 anak. Di depan mata dan di depan disaksikan orang banyak. Panci raksasa berisi air yang sedang mendidih. Nah, bukan sedang ngonten. Asli. Masih tahu kamu lihat itu air di depan mata kamu? Kamu tetap dengan keyakinan kamu, dengan agama Islamnya yang kamu pertahankan? Kamu tahu resikonya? Anaknya satu diambil. Tentara kerajaan. Dimasukkan di dalam air yang sedang mendidih. Ya Allah, hitungan detik. Pisah daging dengan tulang. Belum juga goyang imannya. Anak kedua. Diambil. Dimasukkan di dalam air yang sama. Sama sekali justru tambah mengokohkan imannya. Ini pelajaran bagi kita ya kawan. Masya Allah betapa beratnya ujiannya orang zaman dahulu. Tapi mereka sabar. Anak ketiga. Belum juga bergerak. Belum juga. Tetap kokoh di atas pendirian. Sampai 3 anaknya semuanya terpanggang di dalam api. Di dalam air. Dan terakhir dianya. Masyitahnya terakhir. Dia hanya meminta satu permintaan kepada Fir'aun. Sebelum dia diikutkan dengan 3 bangkai anaknya. Supaya tulang belulangnya dikuburkan di satu tempat dengan tulang anak-anaknya. Dipenuhi oleh Fir'aun. Ya Allah. 3 orang anak. Kemudian yang terakhir ibunya Masyitah. Semuanya dipanggang di dalam air yang sedang mendidih. Subhanallah. Pada saat Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat Jibril keliling surga, melihat gundukan tanah surga, bukan tanah seperti tanah di dunia yang bau wangi, yang parfum wangi, baunya semerbak. Rasulullah bertanya, siapa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah kuburan Masyitah dan anak-anaknya. Masya Allah. Jadi yang dilarang di sini adalah kalau fitnah apa tadi? Fitnah dunia. Kalau khawatir akan terfitnah agama, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Masyitah, kemudian Sumayyah dan yang lain. Qala hadis yang ke-41 wa an Abi Abdillah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abi Abdillah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala. Juga barakallahu fikum ya ikhwan, termasuk fitnah-fitnah di YouTube, TikTok yang sering kita lihat. Ya, korban daripada media ya ikhwan. Karena terlalu sering mengikuti media akhirnya melaknat negara sendiri, menjelekkan pemerintah sendiri. Bahkan kadang-kadang negara yang kita cintai, yang dipertahankan oleh nenek moyang kita, negara Republik Indonesia begitu indah namanya, dengan enteng mereka menggantinya dengan istilah Konoha, Wakanda. Semoga Allah membekukan lisan orang-orang seperti ini. Segitu gampang kamu hina negara kamu sendiri.
Nenek moyang kita untuk memunculkan sebuah nama ini berdarah-darah mereka. Dia hina negaranya. Negara apa ini susah mencari lapangan pekerjaan? Bukan susah mencari lapangan pekerjaan. Di Indonesia itu paling gampang mencari lapangan pekerjaan. Kamu ke Amerika sana cari tukang tambal ban, gak bakal dapat. Tukang tambal ban di pinggir jalan di Amerika gak bakal dapat. Mobilmu bocor, banmu bocor, harus ke bengkel sana, karoseri apa namanya, suku cadang. Di Indonesia tambal ban di mana-mana. Siapa yang bilang susah di Indonesia cari kerjaan? Modal semprit 5.000, pret, parkir. Apa yang susah? Modal kain. Modal kain doang, berdiri di perapatan. Saya maju Pak, 2.000 lumayan. Modal kain. Modal kain. Kamu ke Arab Saudi ada nggak kerjaan kayak gitu? Ke Arab Saudi sana ada nggak tukang parkir? Nggak ada. Ada nggak Pak Oga di sana? Nggak ada. Kurang apa kita ini di Indonesia? Itulah namanya orang yang tidak bersyukur. Namanya orang yang tidak bersyukur. Anda membayangkan kalau seandainya Anda hidup di Iran sekarang, gimana? Anda bayangkan kalau seandainya Anda hidup di Gaza, mereka berpikir nggak kesulitan mencari lapangan pekerjaan apa enggak? Enggak. Mereka berpikir mencari sepotong roti aja untuk ganjal perut susah. Ini orang-orang yang nggak bersyukur seperti ini. Negaranya sendiri dihina, pemerintahannya sendiri dihina, yang disalahkan pemerintah. Pemerintah apa ini? Memang rezeki kamu pada pemerintah? Di Indonesia itu paling gampang cari pekerjaan. Nah, antum sana ke Amerika, nggak usah jauh-jauh dah, Australia sana udah yang dekat. Ada nggak mbak-mbak penjual jamu keliling? Nggak ada. Di Indonesia ibu-ibu nggak ada kerjaan, alah jamu aja udah, kunyit di jamu keliling udah. Sampai di Arab Saudi cari cilok, nggak dapat, nggak bakal dapat. Nah, cari seblak, cilur maklok sampai di Arab Saudi, nggak bakal dapat. Di Indonesia itu paling gampang ya, makanya bagaimana diupayakan oleh Yahudi menyewa LSM itu taktiknya Yahudi itu. Menyewa LSM yang mengatasnamakan rakyat, terus menyerang pemerintahan lewat media, menjatuhkan pemerintahan lewat media. Bagaimana supaya rakyat dibikin barakallahu fikum tidak percaya kepada pemerintah, terus dicari itu negatifnya. Terus ditonjolkan itu. Astaghfirullahaladzim. Yahudi kerjaannya seperti itu. Kalau bisa sih seperti Presiden Venezuela. Langsung diculik oleh Amerika. Tapi kan mereka mikir, ini Indonesia bukan Venezuela. Indonesia lain. Nah, Indonesia kok pasukannya bisa bernapas di dalam laut. Kan kita ada pasukan laut itu, Kopaskat bisa bernapas di dalam laut, tiarap di dalam laut berjam-jam. Nggak kelihatan. Oh, mereka mikir Amerika, ini Indonesia, ini bukan Venezuela. Kalau maunya mereka begitu. Presiden langsung mereka caplok aja itu, bawa ke sana. Tapi mereka mikir, Indonesia bambu runcing aja menang. Jadi kadang-kadang lihat itu ya kawan, itu nggak boleh seperti itu ya kawan. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu ya kawan. Nggak boleh. Itu namanya nggak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu akan mengharapkan Allah merubah nasib kamu, rubah dulu dong diri kamu. Rubah dulu dong kepribadian kamu. Kamu rubah itu, rubah settingan hidup kamu dirubah coba. Selama kamu berpandangan susah cari kerjaan, susah, ya susah terus akhirnya. Selamanya susah terus akhirnya. Apa yang susah di Indonesia itu? Gampang, Masya Allah. Pemerintah sudah memberikan berbagai macam fasilitas, cuman memang begitulah, memang trik Yahudi. Mereka menyewa LSM,
yang mengatasnamakan LSM, mereka mengeluarkan dana besar-besaran untuk bagaimana mereka menyerang pemerintah, menghancurkan wibawa pemerintah, menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga dengan itu mereka akan gampang mereka mengorbitkan presiden atau pemimpin yang mereka bisa atur. Maunya begitu. Na'udzubillah. Jadi hati-hati. Jangan terbawa dengan media ikhwan. Jangan hati-hati dengan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Jangan ikut-ikutan. Kemudian hadis yang berikutnya tadi ya ikhwan 41 an Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu ardah. Qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Abu Burdah barakallahu fiik atau Khabbab ibn al-Arat ya ikhwan, beliau ini termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sehingga beliau mengalami beratnya perjuangan di awal Islam. Disiksa, diintimidasi, dibunuh bahkan. Maka akhirnya mereka pun mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berkemul dengan kain burda beliau di samping Ka'bah. Faqulna ala tastansur lana ala tad'u lana. Kami pun berkata, ya Rasulullah, kenapa sih Anda enggak meminta pertolongan kepada Allah? Kenapa sih Anda tidak berdoa kepada Allah? Ini kita sudah disiksa, kita sudah tersiksa seperti ini ya Rasulullah. Anda makbul doanya, kenapa Anda enggak berdoa kepada Allah? Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Padahal kan Rasulullah makbul doanya. Apa susahnya ya Rasulullah? Anda minta pertolongan kepada Allah, Anda doa kepada Allah supaya kita nggak tertindas terus seperti ini. Tapi secara logika ya ikhwan, kalau seandainya Rasulullah berdoa kepada Allah dan Allah langsung memberikan pertolongan, berdoa kepada Allah, kemudian kaum muslimin berwibawa dan langsung disegani saat itu, orang akan berlomba-lomba masuk Islam dan bisa jadi masuk pun akhirnya munafik. Ya, makanya kan Allah selalu memberi ujian itu untuk memfilter mana yang benar-benar niat, mana yang enggak. Maka Allah Azza wa Jalla biarkan. Dengan adanya ujian itu benar-benar ketika orang masuk Islam berarti benar-benar niat. Apa jawab Rasulullah? Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, dulu orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang beriman sebelum kalian, ada yang ditanam separuh badan di dalam tanah. Kemudian thumma yu'ta bil minshar fayudau ala ra'sih fayuj'alu nisfaini. Kemudian digergaji dari tengah kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi. Dan ada yang disisir dengan sisir besi sampai bersih daging dari tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dini. Namun itu tidak menghalangi mereka untuk mempertahankan agama. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Kalau Anda sedang kena musibah, lihat orang yang musibahnya di atas kamu. Jangan sedang kena musibah kamu lihat orang yang bahagia. Sudah ekonominya pas-pasan bahkan kurang. Istrinya juga cantiknya pas-pasan bahkan kurang. Tiap hari nontonnya artis. Gimana coba? Pamer kekayaan artis, pamer istrinya artis, habis itu ngelihat istrinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak gini banget hidup. Jangan ya. Lihat orang yang di atas kita musibahnya. Di situ akan terhibur. Nah, Al-Imam A'mash itu termasuk Allah
Ya orangnya juga memang dia ngaku sendiri memang ya orangnya juga laki-laki jelek memang dia. Tampan jelek tapi ilmu luar biasa. Allah akan takdirkan dia qadarullah dapat istri yang juga Masya Allah. Hah? Sehingga kalau ada tamu terkadang dia mengatakan dia cepat-cepat masuk rumah. Kenapa? Saya ngelihat kalian orang nggak baik, maka saya masuk ketemu orang yang lebih nggak baik dari kalian jadi terhibur. Ternyata ada orang yang lebih tidak baik. Jadi itulah kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia datangi para sahabat. Ya Rasulullah, kenapa sih anda tidak meminta pertolongan? Kenapa anda tidak berdoa kepada Allah? Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku dengarkan. Dulu ada orang-orang sebelum kalian mempertahankan agama, mereka ditanam separuh badannya, kemudian digergaji di tengah kepalanya, ada yang disisir dengan sisir besi dagingnya, sama sekali tidak menyebabkan dia goyang dari imannya. Antum baca kisah Ashabul Kahfi berapa tahun itu mereka di dalam gua? Salasami'atin sinina wazdadu tis'a, 309 tahun di dalam gua. Hanya karena mempertahankan iman. Jadi di sini sekali lagi Rasulullah mengajarkan kepada kita, Anda sedang kena musibah, lihat orang yang musibahnya lebih berat. Niscaya di situ Anda mengatakan alhamdulillah. Kamu usahanya sedang jatuh, bersyukur. Istrimu ngomel, udah diem. Kita bersyukur. Alhamdulillah usaha kita sedang jatuh tapi nggak ada tagihan bank. Coba lihat tetangga, sudah jatuh dikejar-kejar terus sama bank. Dulu didatangin bank, bangga. Kenapa? Nawarin pinjaman. Sekarang didatangin bank, kabur lewat pintu belakang. Kenapa? Tagihan. Nah, bersyukur deh. Kemudian kata Rasulullah SAW, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, rawahul Bukhari. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sampai seorang wanita berjalan dari San'a ke Hadramaut. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian serigala di atas kambing bawaan dia. Namun kalian terlalu tergesa-gesa. Ini hadis barakallahu fikum ya ikhwan, dijadikan dalil sebagian ulama dan memang pendalilannya pun ada benarnya. Bolehnya wanita safar tanpa mahram kalau dia aman. Kadang-kadang haji dia nggak ada mahram. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini. Kata Rasul sallallahu dia dalam kondisi barakallahu fikum dia rombongan dan jelas aman lah. Apalagi kalau statusnya misalnya nenek-nenek. Ya. Kadang-kadang kita bawa jamaah umroh yang ternyata cuman ibunya, atau jamaah haji yang ternyata cuman ibunya yang ikut, suaminya nggak ikut, bapaknya nggak ikut, nggak ada mahramnya. Sebagian ulama membolehkan dengan dalil hadis ini dan memang ada sisi benarnya. Dan memang ada sisi pembenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta yasirar rakib min San'a ila Hadramaut, di dalam riwayat yang lain hatta yatasira dhaina. Al-dhaina itu seorang wanita yang musafir. Ini gambaran tentang amannya. Karena kalau laki-laki bicara aman, ya memang condong aman kan? Sekarang ada laki-laki dari Indonesia jalan kaki sampai ke Makkah. Berapa negara yang dia lewati itu? Laki-laki tidur di pinggir jalan, tidur di mana aja bebas. Tapi kalau wanita, jelas nggak mungkin. Wanita banyak hal, terutama kehormatan dia. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sampai nanti akan terjadi suatu saat
Seorang wanita melakukan perjalanan safar dari San'a, ibu kota Yaman, sampai ke Hadramaut. Perjalanan kurang lebih, ya kalau tol mungkin ya 1 jam, hampir 2 jam lah kalau tol. Tapi kan di sana nggak ada tol. Boro-boro bicara tol. 9 tahun kita di Yaman nggak ada listrik. Apa itu zamannya Ustadz? Sampai sekarang sibuk perang melulu. Banyak nggak ada listrik sana. Sampai sekarang. Sampai 9 tahun di sana, kita dari pondok mau ke ibu kota, mau ke pasar, nggak pernah menikmati jalan raya. Jalannya di mana? Padang pasir. Naik mobil Hilux. Pasir, wah, udah. Ntar kalau bannya ketanam, guling-guling nggak bisa. Ya Allah, zilu, turun dorong. Diangkat. Mobilnya diangkat seperti jalan. Begitu jalan naik lagi kita, udah naik. Nanti jalan ketanam lagi. Kalau pas ketemu pasir yang tebal, nggak bisa jalan ke mobil. Ketanam di pasir. Pasir halus. Udah, turun lagi. Turun, udah jalan turun. Udah, dorong lagi jalan lagi. Jadi ini gambaran tentang amannya. Dan Yaman sampai sekarang negara yang Masya Allah banget. Negara bebas senjata. Negara bebas senjata. Kata Rasul, sampai akan ada wanita berjalan dari San'a ke Hadramaut, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian serigala. Kenapa serigala? Dia bawa kambing. Takut menerkam kambing-kambing yang dia bawa. Itu gambaran amannya. Subhanallah, itu terjadi. Itu terjadi. Artinya di sini barakallahu fikum ya ikhwan, janji dari Allah Azza wa Jalla lewat lisan Rasulnya bahwa Islam ini di awalnya adalah gharib, asing, terasingkan, dan akan kembali terasingkan, namun tetap akan ada sekelompok yang mempertahankan kebenaran. Masya Allah. Dari ini gambaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Di saat itu Makkah dalam kondisi di bawah kendali orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Yaman di saat itu masih dalam kendali orang-orang Yahudi. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Dan ini terjadi sebelum beliau wafat. Allah menurunkan ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, juga pelajaran yang dapat kita ambil di hadis ini ya ikhwan barakallahu fikum, bahwa ketika Anda sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, Anda jangan fokus kepada musibahmu itu. Fokus kepada solusi. Kenapa ya ikhwan? Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sudah biarkan, Allah pasti akan memberikan solusi. Allah yang memberikan masalah, Allah menjamin apa? Solusi. Jadi sebenarnya bukan masalah kita yang berat, cuman jiwa kita yang lemah. Kadang-kadang kita diancam orang, sebenarnya orang itu nggak seberapa, cuman kitanya yang penakut. Sebenarnya saudara kita nggak jahat, tetangga kita nggak jahat, cuman kita yang terlalu baper. Sampai kadang-kadang tetangga, ya Allah, saya minta maaf, saya kirain tadi bercanda. Jadi sebenarnya tetangga kita, saudara kita nggak jahat. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim apa? A'dal a'da'i 'alal insani nafsuh. Musuh yang paling berat yang dihadapi oleh setiap orang itu adalah dirinya sendiri. Dirimu sendiri yang paling berat. Saudara kita sebenarnya nggak jahat. Tetangga kita sebenarnya nggak jahat. Cuman kita yang terlalu baper dan selalu suudzon. Kayaknya saudara saya ini, jangan-jangan saudara saya ini
Kayaknya tetangga saya ini, jangan-jangan tetangga saya ini. Begitu dengar saudara kita, ya Allah, demi Allah saya nggak pernah niat begitu. Kenapa kamu segitunya ke saya? Demi Allah saya nggak pernah ada niat seperti itu. Jadi sebenarnya saudara kita nggak jahat, tetangga kita nggak jahat, kita yang terlalu apa? Kita yang terlalu baper. Kita yang terlalu baper, kita yang terlalu suudzon pada orang. Coba kalau kita barakallahu fikum legowo. Maka ketika Allah Azza wa Jalla, coba perhatikan Rasulullah. Beliau memberikan solusi kepada kita dua hal. Pada saat diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Solusi yang pertama apa tadi? Lihat orang yang lebih berat ujiannya dari kita. Itu solusi yang pertama. Di situ akan terhibur. Iya ya. Nah ini mah belum seberapa. Ini belum seberapa. Kadang-kadang orang baru dapat berita, baca berita di internet. BBM mau naik, udah gelisah duluan. Takut amat jadi manusia. Udah hidup itu santai. Kalau kebutuhan naik, rezeki juga naik. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Itu solusi yang pertama yang Rasulullah berikan. Lihat orang yang musibahnya lebih berat. Ini belum seberapa dibandingkan fulan. Ini belum seberapa dibandingkan fulan. Ringan. Solusi yang kedua apa ya ikhwan? Wallahi la yutimannallahu hadzal amr. Solusi yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita untuk meringankan musibah yang kita alami adalah apa? Optimis. Selalu apa? Optimis. Jangan pernah pesimis. Aduh, kayaknya. Aduh, sepertinya. Aduh, jangan. Salah Anda. Semenjak kapan Allah Azza wa Jalla menutup pintu rahmat dari Anda? Allah tidak akan pernah menutup pintu rahmatnya kecuali kalau kamu sendiri yang menutup. Allah tidak akan pernah menutup solusinya kecuali kalau kamu sendiri yang menutup solusi itu. Kayaknya sudah buntu, kayaknya nggak mungkin, kayaknya. Kalau kamu sudah mengatakan nggak mungkin, ya sudah, kata Allah kamu sudah bilang nggak mungkin, ya udah sekalian. Salah. Maka sekali lagi dua solusi itu. Ya, anakmu nakal, anakmu ini semua, jangan pernah mengatakan nggak mungkin anak ini bisa diperbaiki. Salah kamu. Nah, nggak mungkin istri saya, nggak mungkin suami saya, nggak mungkin. Nggak mungkin dari mana? Nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada sesuatu yang mustahil, nggak ada. Jadi solusi yang kedua sekali lagi barakallahu fikum apa ya ikhwan? Selalu apa? Optimis. Optimis. Apalagi kita sebagai laki-laki barakallahu fikum ya ikhwan. Ketika istri mulai pesimis, justru kita laki-laki yang selalu menjadikan dia apa harus optimis dari yang sudah diam. Tapi udah pakai tapi, udah yakin Allah punya solusi kok. Apa yang terjadi kepada Bani Israel dengan Musa? Orang kalau sudah pesimis ya ikhwan, kalau orang sudah pesimis, berpikir solusi nggak? Nggak ada, yang ada putus asa. Orang kalau sudah pesimis, nggak akan berpikir solusi. Tapi kalau orang optimis, dia akan berpikir solusi. Contohnya apa? Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika mereka di hadapan mereka Laut Merah, di belakang Firaun dan bala tentaranya yang haus darah. Nggak ada pilihan bagi mereka kecuali mati. Maju, mati di telan lautan. Bertahan, mati dibantai oleh Firaun dan bala tentaranya. Bani Israel panik. Pesimis, ada solusi? Nggak ada. Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun. Mati kita di sini semuanya. Nunggu mayat, nunggu maut, nunggu ajal. Tapi Musa yang selalu optimis, tenang. Kenapa? Mesti ada solusi.
Begitu Bani Israel mengungkapkan rasa panik dengan mengatakan inna lamudrakun, Musa yang optimis yang selalu hidup dengan penuh harap kepada Allah, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Enggak mungkin, kata Musa. Allah Azza wa Jalla selalu bersama kita dan Allah akan memberikan petunjuk bagaimana cara menyelamatkan diri Firaun. Sekarang saya tanya, Allah sia-siakan harapan Nabi Musa enggak? Allah sia-siakan tidak harapan Nabi Musa? Tidak. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Begitu dipukulkan, terbelah itu lautan menjadi gunung lewat Bani Israel. Masya Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Seberat apapun, masih lebih luas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meringankan ujian kita semua, membebaskan kita dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan musibah. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.